Hari ini saya ingin berbicara mengenai logika mistik agama dan diperhadapkan dengan logika ilmu pengetahuan. Kalau kita melihat logika agama, sebenarnya memang bisa dikelompokkan dalam arti kata logika mistik. Kenapa dikatakan logika mistik? Ya memang ya, segala sesuatu tentang Allah yang transenden itu tidak bisa dibuktikan. Gitu. Tetapi walaupun sekali lagi itu hanya menjadi sebuah pengalaman subjektif. Demikian juga ketika para nabi menerima firman itu, ya itu adalah juga subjektif ya. Dan kemudian ya para orang yang mendengarkannya itu menerima saja dengan iman dan keyakinan itu adalah benar. Tapi tentu tidak bisa dibuktikan seperti itu. Karena memang ya Allah yang transenden itu tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Tapi bisa dijelaskan juga bahwa Allah yang transenden yang Maha Kuasa itu bisa menjelaskan dirinya dengan berbagai macam cara. Nah, dengan demikian berarti juga harusnya kita juga melihat kepada logika ilmu pengetahuan. Kalau Allah yang transenden itu bisa menjelaskan dirinya dengan berbagai macam cara, termasuk juga melalui seluruh ciptaannya, maka berarti juga logika ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang mestinya tidak bertentangan dengan logika agama. Artinya adalah agama itu bisa melampaui logika ilmu pengetahuan. Karena logika ilmu pengetahuan itu kan terbatas. Artinya adalah yang namanya ilmu pengetahuan rumusannya adalah didasarkan pada segala sesuatu yang ada bukti empiris, ada data atau fakta. Tetapi kalau bicara tentang agama, tidak bisa diberikan bukti empiris ya tentang data atau fakta itu, secara khusus tentang keberadaan Tuhan, secara khusus tentang surga dan neraka gitu ya. Itu tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau kita berkeras ya memaksakan kepada orang lain ya ini akan menjadi persoalan karena itu kan hanya bisa diterima dengan sebuah keyakinan. Jadi tidak ada pembuktian. Dan kemudian juga pada awalnya kan agama yang atau para nabi ataupun orang-orang yang mengikut agama itu merasa memiliki jawab atas segala sesuatu. Nah ini yang menjadi persoalan kan. Ketika agama itu mendefinisikan segala sesuatu, itu kan menjadi persoalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada mulanya memang tidak ada masalah karena ketika agama mendefinisikan segala sesuatu, dunia ini belum mengalami kemajuan-kemajuan yang berarti. Jadi pada awalnya adalah cendekiawan itu adalah tokoh-tokoh agama. Jadi sekarang kita memahami kalau pada awalnya tokoh-tokoh agama itu menjadi cendekiawan awalnya ya. Demikian juga para filsuf begitu. Dan kemudian mereka telah menjadi para cendekiawan. Maka bisa dipahami bahwa sekali lagi bahwa belum majunya ilmu pengetahuan itu membuat mereka bisa ya menetapkan apa yang mereka katakan benar dan semua menyetujui saja. Dan ini kan apalagi kemudian juga kemajuan pembelajaran juga belum seperti sekarang ini. Orang masih banyak yang berpikir bahwa pengetahuan itu ditransfer. Jadi kalau kita memuridkan ya kita akan menjadikan murid kita sama dengan kita. Padahal tidak bisa begitu. Murid tidak sama dengan gurunya, karena pengalaman murid dengan guru itu berbeda. Memang ada kesamaan, tapi tetap ada perbedaan. Karena itu doktrin-doktrin agama ya boleh saja melalui pengembangan-pengembangan. Bahkan terapan-terapan baru juga, penerapan-penerapan baru harus terus dikaji seperti itu. Kembali kepada logika mistik agama dan logika ilmu pengetahuan. Yang saya maksudkan logika mistik agama adalah logika yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan begitu. Tidak bisa dibuktikan. Nah, hal seperti itu tidak boleh dipaksakan gitu. Itu biasanya adalah itu menjadi nilai-nilai yang namanya eksklusif. Ya. Nah, kemudian kan logika agama atau orang yang beragama itu kan tidak perlu harus membuang akal budi. Berarti kan dia mesti mengembangkan logika ilmu pengetahuan yang didukung oleh data empiris. Ya. Tidak hanya logika filosofis yang bicara tentang koherensi dan korespondensi dari data-data yang bersifat metafisik. Ya.
Dia kan diasumsi-asumsi metafisik, bukan merupakan data realitas begitu. Ya, ya dari filsafat-filsafat seperti itu ya. Nah, memang awalnya sudah ada, jadi ada pengetahuan yang apa namanya idealisme ya dari pemikiran yang baru ada yang realitas. Ada juga pengetahuan itu yang lahir dari ya penelitian empiris gitu, bukti-bukti gitu ya. Baru kemudian ada ya kesimpulan-kesimpulannya. Nah sekarang kita dengan kemajuan pengajuan ilmu pengetahuan kepada ilmu empiris ini, ya kita melihat bahwa segala sesuatu bisa dikatakan pengetahuan benar kalau ada buktinya gitu. Tapi pada sisi lain kita juga melihat bahwa tidak bisa kita menjangkau semua data itu, semua fakta karena keterbatasan manusia, populasi terlalu luas. Meskipun mereka yang menekankan logika ilmu pengetahuan dan mengabaikan seluruh logika yang ada dan menganggap logika ilmu pengetahuan segala-galanya, mengatakan bahwa ya kalau ada yang belum dirumuskan oleh ilmu pengetahuan yaitu sebuah proses. Tapi sebuah proses juga itu merupakan sebuah apa namanya? Sebuah iman sebenarnya. Apakah memang akan tercapai? Nah, pasti kan tidak tercapai. Berarti ada banyak persoalan yang dihadapi oleh manusia walaupun dalam keterbatasannya ya. Jadi kita akan bertemu bagaimana pertanyaan-pertanyaan manusia yang memang tidak terjawab karena tidak ditemukan data secara menyeluruh. Nah, secara khusus tadi saya katakan juga, kalau kita berpikir bahwa segala sesuatu itu hanya dikatakan benar dengan penelitian ilmiah, penelitian empiris, dan yang tidak memiliki bukti itu tidak bisa dikatakan benar, kan ini kan menjadi sebuah persoalan baru. Jadi karena segala sesuatu yang menjadi ukuran kebenaran adalah manusia. Tadi kan saya katakan bahwa Allah itu menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara. Maka menurut saya adalah keyakinan terhadap Allah yang transenden, yang Maha Agung itu menyatakan dirinya kepada manusia, sebenarnya juga harusnya diterima juga. Jadi tidak perlu mengagungkan rasio manusia, ya karena rasionalisme kan tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Karena sebenarnya dia memaksakan menguasai seluruh data, padahal dia tidak seluruh data dikuasai. Jadi keputusannya sebenarnya juga tidak rasional. Harusnya kan keputusan yang ada, keputusan itu keputusan yang sedang berjalan. Dia tidak pernah ada kata berhenti sebenarnya. Demikian juga dengan penelitian agama, harusnya juga dia mengerti bahwa ketika dia mengetahui tentang Tuhan, dan juga dalam proses ya penjelasan ya filosofis gitu ya, itu kan tidak bisa juga berhenti. Jadi pengetahuan tentang Tuhan itu tidak ditransfer langsung. Nah kalau ditransfer langsung kan gimana caranya gitu ya, itulah yang logika mistiknya seperti itu. Jadi ada seorang yang mengetahui langsung, yang lain tidak tahu. Nah, ini bagaimana caranya gitu. Bagaimana bisa disebut pengetahuan? Kan tidak bisa dipengetahuan. Ya, itu logika mistik namanya. Tapi apakah hidup seperti itu bijaksana? Menurut saya tidak. Harusnya kita menggunakan segalanya, yaitu logika mistik, logika filosofis, ya logika ilmu pengetahuan. Jadi bukan menyingkirkan salah satu untuk memilih salah satu. Ya. Jadi masing-masing ada keterbatasannya dan mestinya harusnya juga kita bisa membuat sintesis dari semuanya itu sehingga kita hidup lebih bijaksana gitu. Secara khusus para mereka yang selalu debat-debat agama. Jadi klaim-klaim segala sesuatu tentang kebenaran itu tidak ada yang absolut. Bukan segala sesuatu itu relatif, bukan. Karena keterbatasan data. Kan tadi saya katakan filosofis juga relatif. Kenapa? Koherensinya. Bukan berarti dia tidak benar, benar, tapi dalam sebatas bukti-bukti atau data-data yang ada. Gitu. Jadi klaim-klaim kebenaran itu hanya sebatas itu. Dan semuanya di dalam sebuah perjalanan. Ya. Bukan relativisme berarti. Relativisme ya nggak usah belajar aja gitu. Apa aja disebut-disebut buat. Bukan. Pengetahuan itu ada prosedurnya. Ya. Jadi ada persamaan juga ada perbedaan gitu. Jadi jangan langsung disederhanakan jadi relativisme. Tidak. Karena dia ada kesamaan dan ada perbedaan, dia terus berkembang. Ya. Nah kalau tidak ada persamaannya ya tidak ada kemajuan. Seperti itu. Karena kebenaran dengan kebenaran tetap kebenaran begitu. Dan dia menjadi kuantitas bertambah, pengetahuan kebenaran yang bertambah. Itu tidak relatif, itu benar. Tapi terus terjadi pertambahan itu dinamis sebenarnya. Pengembangan yang dinamis sampai kemudian kita mencapai pengetahuan yang sempurna. Jadi logika mistik ya agama, demikian juga para debater yang mengklaim-klaim diri benar mesti hati-hati. Tidak ada klaim absolut itu.
Jadi kalau kita membuat rumusan segala sesuatu menggunakan logika, akal, tidak ada sempurna, tidak ada klaim sempurna. Karena itu untuk apa membuat klaim agamanya paling sempurna, Katolik paling sempurna, Protestan sempurna, untuk apa? Semua kan kita dalam perjalanan. Demikian juga Kristen, Islam, dan agama-agama lain. Semua kita dalam perjalanan. Kita saling berdiskusi, saling belajar. Lebih baik dialog agama yang tidak mengalahkan, yang dipromosikan rukun beragama dari channel ini, menurut saya merupakan sesuatu yang penting.